Suatu pagi yang cerah, Tung Tung dan ayahnya pulang dari pasar. Tapi tiba-tiba, rumah kita kebakar. Ternyata si Bombardilo Krokodilo dan Tralalelo Tralala yang jahat datang dan membakar rumah Tung Tung. Tung Tung sedih, tapi dia tidak menyerah. Bombardilo punya rencana jahat yang baru. Dia ingin membombardir rumah kakek Tung Tung. Untungnya, pasukan Tung Tung datang tepat waktu bersama Patapim, Ilira-lira, dan Nine-Nine-nin Senin. Tapi pasukan Bombardilo lebih banyak. Mereka mulai perang. Patapim menginjak pasukan Krokodilo pakai kaki raksasanya. Liri-Larila melempar pasukan terbang pakai hidung gajahnya. Nine-Nine-nin Senin bikin Krokodilo lupa nyerang rumah kakek Tung Tung. Tung Tung keluarin pentung legendarisnya. Duar! Tapi mereka mulai kelelahan dan tiba-tiba datang bantuan dari teman Tung Tung, yaitu Chimpanzini Bananini, Tripi-Tropi, Tropa-Tripa, Cappuccino Assassino. Mereka menghabisi sisa pasukan Bombardilo dan Tralalelo. Pasukan musuh mundur, tapi tiba-tiba rumah kakek Tung Tung terbakar. Untung saja 3 teman Tung Tung datang. Garam Mararam dan Madu Madundung memadamkan api. Udin Dindun memperbaiki rumah, dan Top Tobi Tobi membersihkan sisa perang. Setelah itu, mereka berpesta. Tung Tung sangat senang, tapi sorenya Tung Tung harus pamit. Dia pulang melewati hutan bersama semua temannya. Hutan itu bernama Hutan Mimimi, yang sangat berbahaya. Dan benar saja tiba-tiba muncul anomali raksasa berlevel 1000. Makhluk misterius itu memukul Tung Tung dan semua temannya, hingga terhempas dan terpisah. Tung Tung terhempas di sebuah hutan yang sangat mengerikan. Tapi untungnya Udin Dindun Madindun, Cappuccino Assassino, dan Patapim juga jatuh di tempat yang sama. Tapi tiba-tiba, di balik pohon muncul ratusan makhluk hitam. Tam hitam, pertarungan pun dimulai. Pasukan Tung Tung mengalahkan semua makhluk hitam itu dan siap naik level. Tapi belum sempat naikin level, boom! Tanah berguncang, muncul Tam Hitam King, monster raksasa level 19. Tung Tung dan pasukannya cepat-cepat menaikkan level. Mereka jadi jauh lebih kuat. Pertarungan dimulai. Patapim maju dan menahan serangannya. Udin Dindun menghantam perut Tam King sekuat tenaga. Tung Tung sahur mengayunkan pentungan apinya ke kepala Tam Hitam King. Dan akhirnya Cappuccino Assassino menusuk perutnya dengan serangan terakhir. Tam Hitam King kalah. Tapi ternyata dia cuman prajurit kroco. Jauh di belakangnya ada ribuan Tam Hitam King lainnya. Berlari cepat ke arah pasukan Tung Tung. Naikin level sekarang, kata Tung Tung. Pasukan Tung Tung semua naik ke level 50 dengan kekuatan barunya untuk mengalahkan ribuan pasukan. Mereka pun berperang. Pertarungan ini berlangsung selama berhari-hari sampai pasukan Tung Tung semakin kuat. Tapi tiba-tiba, boom! Tanah bergetar. Monster Raja Raksasa berlevel 120 muncul di depan pasukan Tung Tung. Setelah mengalahkan ribuan pasukan Tam King, sekarang pasukan Tung Tung naik ke level 100. Tapi pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Jauh di belakang muncul sosok raksasa mengerikan, yaitu Hyprocos God. Aura monster itu begitu mengerikan hingga membuat Tung Tung dan teman-temannya ketakutan. Tanpa basa-basi, Hyprocos God melempar kayu raksasa ke arah Tung Tung. Tapi Udin Dindun langsung menghancurkannya. Patapim tak tinggal diam. Ia mengeluarkan akar dewa untuk mengikat kaki sang monster. Tanpa disadari monster itu, Cappuccino Assassino muncul dari belakang melempar 3 pedang dewa. Tapi monster itu berhasil menghindar. Akar dihancurkan dan Tung Tung dalam bahaya. Tung Tung mulai merapal mantra. Black Hole Sahur. Hyprocos God berlari menuju Tung Tung. Sihirnya sudah mencapai 97%. Tapi monster raksasa itu makin mendekat. Patapim muncul dan mencoba menghadang. Tapi langsung dilempar. Udin Dindun mencoba menarik kaki monster itu, tapi ia ditendang. Sihir Tung Tung hampir selesai, tapi monster itu tinggal beberapa langkah lagi. Tiba-tiba Assassino Cappuccino melompat, melemparkan 3 pedang dewa ke kepala monster. Monster itu mengamuk dan menyemburkan api. Cappuccino terbakar dan nyaris diinjak. Namun tepat saat itu, boom! Tung Tung menyelesaikan sihirnya. Tung Tung God Smash!
Sebuah tangan raksasa muncul dari black hole, menghantam monster itu dan hancur berkeping-keping. Hutan yang gelap kini hijau dan terang kembali. Tapi Tung Tung jatuh, tubuhnya penuh retakan, dan dia pingsan. Tiba-tiba, 3 pasukan kerajaan datang. Mereka melihat langit di hutan Mimimi yang tiba-tiba terang karena black hole. Pasukan itu menemukan Tung Tung dan teman-temannya yang terluka parah dan langsung membawa mereka ke kerajaan Kokachino. 1 bulan kemudian, Tung Tung akhirnya sadar. Ia terbangun di sebuah kamar megah dengan teman-temannya dan balerina Capuchina di sampingnya. Tung Tung bercerita tentang pertempuran di hutan Mimimi dan berterima kasih karena sudah diselamatkan. Namun Tung Tung masih ingat ada teman-temannya yang hilang di hutan itu. Ia pun meminta izin kepada balerina untuk pergi mencari mereka. Balerina bersikeras ingin ikut membantu, walau Cappuccino Assassino memperingatkan kalau hutan itu sangat berbahaya. Balerina tetap nekat, ditemani 2 pengawalnya. Mereka semua akhirnya berangkat bersama ke dalam hutan. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba muncul 3 anomali berbahaya: Glorbo Frutodrilo, Poot Hotspot, dan Sfinino Bombondino. Ribuan pasukan mereka mengepung dari segala arah. Pertarungan besar pun dimulai. Pasukan Tung Tung berusaha melawan, tapi jumlah mereka sangat sedikit. Saat pasukan Tung Tung lengah, balerina tiba-tiba diculik. Assassino yang melihat itu langsung berlari menyelamatkan balerina, tapi ia dihadang pasukan Glorbo Frutodrilo. Tung Tung yang kewalahan akhirnya terpaksa menggunakan batu level up yang ia dapatkan setelah mengalahkan Hyprocos God. Batu itu dilempar ke langit, dan boom! Seluruh pasukan Tung Tung langsung menjadi semakin kuat. Boneka dan Trulimero memancing semua musuh agar berkumpul. Setelah itu Tung Tung mengeluarkan jurus Heat Waves, disusul Berber Patapim dan Udin Dindun dengan serangan lava Earthquake. Lalu diakhiri Cappuccino Assassino dengan serangan Katana Rain. Medan perang hancur. Tapi balerina sudah hilang. Assassino marah besar dan melompat tinggi mencari balerina. Untungnya, Trulimero bisa mencium bau balerina. Tanpa buang waktu, Trulimero memandu Assassino ke dalam hutan. Di sana, mereka melihat 3 patung kesatria raksasa. Dan di bawahnya, ribuan pasukan musuh menjaga balerina dan teman-teman Tung Tung. Mereka akan dijadikan tumbal. Balerina! Assassino sangat marah. Tanpa pikir panjang, dia langsung menyerang 1 lawan 1000. Dan boom! Katana Rain dilepaskan. Setengah pasukan musuh hancur seketika. Tapi Assassino tumbang karena kehabisan energi dan pertarungan makin menegangkan. Di saat yang sama, Tung Tung dan teman-temannya baru saja tiba. Tapi semuanya sudah terlambat. Assassino sudah tak berdaya, dan semua pejuang yang dulu pernah menolong Tung Tung kini dikurung dan disiksa. Tung Tung terdiam sejenak lalu berteriak, "Cukup! Jangan siksa teman-temanku!" Perang pun dimulai. Pasukan Tung Tung menyerbu dengan penuh semangat, dan mereka berhasil mengalahkan seluruh pasukan Glorbo. Tapi saat Tung Tung berlari menuju kurungan untuk menyelamatkan teman-temannya, boom! Dari atas patung raksasa itu, 3 raja muncul. King Glorbo, King Hotspot, King Sfinino. Pasukan Tung Tung mulai kelelahan. Suasana menjadi sangat mengerikan. Beruntungnya, pasukan Tung Tung naik level setelah mengalahkan banyak musuh. Saat keadaan makin sulit, Tung Tung terkena stun dari King Potospot. Ia tak bisa bergerak. King Sfinino melempar bom, tapi bom itu ditendang balik oleh Berber Patapim. Assassino mulai pulih, namun energinya belum penuh. Tiba-tiba, King Glorbo menggulung ke arah Tung Tung yang masih lumpuh. Tapi Udin Dindun menahan serangannya. Berber Patapim maju dan mengikat kaki ketiga bos dengan jurus ranting dewanya. Dan tanpa mereka sadari, whoosh! Assassino muncul dari belakang dan dengan jurus One Hit Slash menebas ketiganya sekaligus. Tung Tung menyelamatkan teman-temannya. Tapi patung kesatria raksasa di belakang mereka mulai bergerak. Tanpa buang waktu, Tung Tung mengaktifkan EXP Share, item langka yang ia dapat setelah mengalahkan Glorbo. Seketika, semua teman Tung Tung naik level. Strategi perang pun dibagi. Tung Tung fokus mengisi jurus Ultimate Dead Black Hole. Sementara itu, Assassino melompat ke udara, bersiap mengeluarkan jurus andalan, Katana Rain. Teman-teman yang lain bertugas mengalihkan perhatian 3 patung raksasa itu. Tapi, ada satu yang belum siap. Balerina, dia masih bingung memilih kekuatannya. Tiba-tiba, salah satu patung mengangkat kakinya dan siap menginjaknya. Tanpa pikir panjang, dia langsung memilih Summoner. Dari bayangannya, muncul seorang kesatria undead, menahan kaki raksasa yang nyaris menginjaknya.
Tung Tung dan Assassino juga hampir selesai melancarkan serangan. Dan si balerina, dia mengangkat tangannya, lalu berteriak. Deathcore March! Ribuan pasukan undead keluar dari tanah, berbaris maju melindunginya. Tapi patung raksasa terlalu kuat. Pasukan undead itu diinjak-injak. Di saat genting itu, Assassino melepaskan jurus Katana Rain, dan boom! Satu patung raksasa roboh ke tanah. Balerina pun langsung merekrut patung itu jadi pasukan elitnya. Sementara itu, Udin Dindun dan teman-temannya masih dikejar patung raksasa. Patapim, lempar aku ke langit. Tanpa ragu, Patapim melempar Udin setinggi mungkin. Dan inilah Ultimate Meteor Smash. Semakin tinggi Udin dilempar, semakin dahsyat serangannya. Dan boom! Kepala patung itu langsung hancur berkeping-keping karena serangan Udin yang sangat keren. Udin Dindun langsung flexing di depan temannya dengan gaya 1000 aura. Tapi masih ada satu patung terakhir yang belum dikalahkan. Tapi tiba-tiba patung raksasa terakhir itu berubah bentuk. Bukan lagi batu biasa. Kini tubuhnya menyala seperti lava dan matanya bersinar. Itulah dia, patung terakhir. Eternal Titan! Teman-teman Tung Tung langsung panik dan berlari sekuat tenaga. Tapi monster ini terlalu cepat. Dalam sekejap, Titan melompat ke udara dan boom! Tanah bergetar hebat. Pohon-pohon tumbang. Langit berubah gelap. Balerina berteriak, "Kita butuh bantuan!" Ia langsung memanggil pasukan elit termasuk patung yang baru saja direkrut. Namun, Eternal Titan malah tertawa. Kalian terlambat. Tung Tung sudah kubawa ke dimensi kosong. Apa? Tung Tung hilang? Udin Dindun dan yang lain hanya bisa menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Tiba-tiba muncul sebuah portal di depan teman-teman Tung Tung, tapi di sisi lain portal, Tung Tung terbangun dalam dunia hampa yang mengerikan. Di mana aku? Tiba-tiba, sosok misterius berjubah hitam muncul dengan topeng emas. Akhirnya kau datang, pewaris jiwa cahaya Brain Root. Tung Tung kaget. Siapa kau? Kenapa aku ada di sini? Eternal Titan hanyalah kroco. Ada ancaman yang jauh lebih besar, dan hanya kau yang bisa menghentikannya. Sementara itu, di dunia nyata, Udin Dindun, Balerina, dan Assassino memutuskan untuk menyusul Tung Tung ke dimensi kosong. Tapi mereka harus menghadapi Naga Blazor, si penjaga portal yang mengerikan. Pertarungan sengit pun dimulai. Patapim melempar Udin. Sekali lagi Udin berubah ke meteor form. Balerina mensumon ribuan archer undead untuk menembak naga itu. Dan Asayano melepaskan 3 pedang dewanya kepada naga itu. Waktu mulai retak, cepat portalnya akan menutup dalam 60 detik. Di dalam dimensi kosong, Tung Tung mengikuti sosok bertopeng emas. Dan dia berbicara, "Kau adalah pewaris terakhir kekuatan Black Hole Sahur. Ini bukan kebetulan, tapi ini warisan dari Ancient Defender." Tapi belum sempat berbicara, boom! Eternal Titan muncul, berzirah hitam berkilau. "Cahaya itu milikku!" Pertarungan pun dimulai. Sementara itu, di luar portal, Udin, Balerina, dan Assassino hanya punya satu kesempatan untuk masuk ke portal. Dengan cepat, mereka mengirim Udin masuk. Kembali ke arena, Tung Tung hampir kalah melawan Titan itu dan siap menghancurkan Tung Tung. Setelah naga penjaga portal dikalahkan, Udin masuk ke dalam portal dan berhasil menghancurkan Eternal Titan. Tung Tung dan Udin naik ke level 500, tapi Titan itu malah menyerap seluruh kekuatan dimensi dan ia berubah menjadi makhluk abadi. Tung Tung dan Udin menyerang bersamaan, tapi semua kekuatan mereka diserap dan sia-sia. Titan itu terlalu kuat dan tak terkalahkan. Di saat harapan hampir hilang, Tung Tung teringat pesan dari topeng emas. Cahaya bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyembuhkan dan memberi harapan. Dengan mata tertutup, Tung Tung terbang dan badannya bersinar. Ia memeluk Titan itu. Ingatan masa lalu Titan muncul. Ternyata, dulu ia pelindung dunia yang dikhianati. Titan itu menangis, dan seluruh dimensi itu lenyap perlahan. Tung Tung dan Udin kembali ke dunia nyata. Balerina datang dan berteriak, "Tung Tung, kau masih hidup? Dan aku juga." Mereka melanjutkan perjalanan ke kerajaan Kokachino. King Krokodilo murka setelah mendengar adiknya, Glorbo, dibunuh oleh pasukan Kokachino. Ia pun mengirim ribuan pasukan untuk menyerang kerajaan. Bahkan, pasukan Bombombini Guzini dipaksa ikut berperang. Putri Balerina, sebagai penguasa kerajaan, sangat marah. Assassino tak tinggal diam, ia langsung mengeluarkan Katana Rain. Balerina memanggil ribuan pasukan undead untuk melawan serangan pasukan Tralalelo. Sementara itu, Tung Tung
dan teman-temannya berjuang mati-matian menahan serangan. Tapi tiba-tiba, King Bombardilo meluncurkan senjata ultimate-nya, King Rudal. Rudal itu mengarah ke kerajaan Kokachino. Tung Tung segera memilih Golden Shield level 1 untuk melindungi semua orang. Tapi sayang tameng itu hanya mampu menjangkau sebagian area dan boom, kerajaan Kokachino hancur berkeping-keping. Balerina pun menangis. King Krokodilo dan pasukannya memutuskan untuk mundur. Misi mereka sudah berhasil. Sementara itu, Tung Tung berusaha menenangkan Balerina. Ia berkata dengan penuh semangat, "Kalau kerajaan lamamu hancur, kita bisa membangun kerajaan yang baru bersama-sama." Akhirnya, mereka semua memutuskan untuk pergi mencari lahan yang aman untuk memulai kehidupan baru. Setelah perjalanan panjang, mereka menemukan sebuah tempat yang cukup luas dekat dengan hutan Mimimi. Di sana Tung Tung memutuskan akan membangun kerajaan baru dengan 3 divisi. Divisi 1, Tung Tung. Divisi 2, Balerina. Divisi 3, Cappuccino. Semua setuju, dan mereka mulai membangun tempat tinggal dari batu dan kayu. 30 hari berlalu, desa sederhana pun jadi. Tapi Tung Tung punya rencana besar untuk membangun kastil megah. Untuk itu, ia dan timnya masuk ke dalam hutan Mimimi untuk mencari bahan. Tapi tiba-tiba, boom! Ternyata itu monster level 1000, tapi Tung Tung masih punya EXP Share. Tanpa pikir panjang, Tung Tung lari dan mengaktifkan EXP Share. Dalam sekejap, seluruh pasukannya naik level. Tung Tung pun mulai menyusun strategi. Balerina memanggil Undead untuk mengalihkan perhatian monster itu. Sementara itu, Tung Tung menembakkan Hyper Beam ke arah monster itu, tapi tidak mempan. Assassino maju dengan jurus One Hit Slash. Tapi plak! Monster itu tertawa di depan mereka. Tapi tiba-tiba, boom! Udin Din Dun Madin Din Dun turun dari langit mengeluarkan Meteor Smash. Seperti biasa, dia flexing di depan monster itu. Tapi karena terlalu banyak gaya, tangan monster itu menghantam Udin. Untung saja Patapim muncul tepat waktu dan menahan serangan itu. Kemudian Trulimero dan boneka Ambalabu menggabungkan kekuatan mereka. Dan inilah Flame Thrower. Namun monster itu kebal terhadap serangan api. Diam-diam, patung Balerina mencoba menyerang dari belakang, tapi plak! Langsung dihancurkan oleh monster itu. Pasukan Tung Tung sudah mulai putus asa. Dan monster raksasa itu bersiap menghancurkan mereka semua. Namun di saat genting itu, kabut tebal tiba-tiba muncul. Ternyata itu adalah teman-teman Tung Tung. Chimpanzini Bananini langsung menyerang dengan Drill Fang. Disusul oleh Ilira-Lira dan Tob-Tobi dengan serangan kaktus beracun. Monster raksasa itu sedikit terluka. Lalu Garam, Madu, dan Ninenin meluncurkan combo skill Paralysis, Sleep, Poison. Mereka berhasil melumpuhkan monster itu. Melihat peluang itu, Tung Tung pun berteriak, "Semuanya, salurkan kekuatan kalian padaku." Energi dari seluruh pasukan mengalir ke tubuhnya. Langit berubah gelap. Awan berputar, membentuk lubang raksasa berwarna merah. Inilah dia, Black Hole Sahur. Tapi monster itu sadar. Matanya terbuka lebar, penuh amarah. Ia langsung maju, siap menginjak semuanya. Tropa Tripa nekat menghadang, tapi langsung diinjak dan terpental. Tung Tung tetap fokus. Tubuhnya menyala seperti api. Saat monster itu hendak menginjak pasukan Tung Tung, dari dalam Black Hole muncul Abyssal Beam yang menembus langit dan boom! Monster itu akhirnya tumbang. Semuanya bersorak bahagia. Balerina mencoba merekrut monster itu dan berhasil. Kini dia resmi menjadi bagian tim sebagai Superior Undead. Tapi setelah semua energi terkuras, Balerina tiba-tiba jatuh, kehabisan energi saat mencoba merekrut Undead raksasa itu. Dengan kondisi yang lelah dan cemas, mereka pun kembali ke desa yang baru mereka bangun, yang bernama Desa Animalia. Sesampainya di sana, Tung Tung berdiri di depan semua teman-temannya dan berkata dengan tegas, "Dengarkan semuanya, kita harus mulai membangun desa ini. Aku akan membagikan beberapa pekerjaan. Timku akan menjaga keamanan desa. Tim Chimpanzini Bananini akan mengurus pertanian. Dan tim Udin Din Dun akan fokus membangun infrastruktur desa." Mereka pun mulai bekerja. 1 bulan berlalu, Desa Animalia mulai tumbuh perlahan. Tapi, sayangnya Balerina belum juga sadar. Assassino terus menemani Balerina di sisinya. Wajahnya penuh rasa sedih dan berharap Balerina cepat sembuh. Melihat itu, Tung Tung berbicara kepada Assassino. "Kakekku bisa membuat ramuan instant healing yang bisa langsung menyembuhkan semua penyakit. Tapi, untuk pergi ke desaku,
butuh waktu sekitar 2 minggu. Dan tanpa pikir panjang, Asasino dan Tung Tung pun bersiap memulai perjalanan baru, menyusuri hutan Mimimi yang berbahaya. Mereka menyusuri hutan Mimimi selama berminggu-minggu. Pada siang hari, saat beristirahat, tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam hutan. Mereka mencoba mendekat. Di tengah hutan, seorang wanita misterius sedang bertarung sendirian melawan puluhan anomali kroco yang bernama Lakalak Malalak Masemino. Tanpa ragu, mereka langsung membantu wanita itu. Pertarungan pun berlangsung sengit hingga berjam-jam. Dan akhirnya mereka menang, tapi wanita itu kabur. Tung Tung mengejarnya dan berhasil menangkapnya. "Siapa kamu? Kenapa ada di sini?" Wanita itu menjawab, "Namaku Ting Ting Sahur. Aku dari desamu Tung Tung. Desa kita sudah dijajah oleh pasukan Bobrito Bandito. Ayahku mati saat melawan mereka. Ting Ting tersesat di hutan saat melarikan diri." Tung Tung pun mengajaknya kembali ke desa. Tapi Tung Tung sangat terkejut melihat desanya sudah hancur lebur dan para warganya dijadikan pekerja paksa oleh pasukan anomali bernama Bobrito Bandito. Karena marah, Tung Tung langsung maju menyerang mereka. Tapi cetak! Tangan Tung Tung terluka. Senjata musuh jauh lebih canggih dan modern. Tung Tung hanya bisa bertahan dengan Golden Shield miliknya. Ia terdesak. Tanpa mereka sadari, Cappuccino Assassino muncul diam-diam dari belakang. Dengan cepat, dia menebas satu persatu pasukan Bobrito tanpa diketahui. Tiba-tiba, terdengar suara seorang warga desa. "Tung Tung, kamu masih hidup?" Ternyata, itu adalah ayah Tung Tung yang sudah sekarat. Namun tepat di saat itu, dari belakang Tung Tung, "Duar!" Seorang sniper Bobrito menembak dengan peluru one shot. Tapi Assassino segera melompat ke belakang Tung Tung, lalu membelah peluru itu menjadi 2. Tapi, brak! Sniper itu tiba-tiba langsung tumbang karena serangan yang sangat kuat dari sesosok misterius. Tiba-tiba muncul dari atas tebing. Mereka melompat ke medan pertempuran. Dalam sekejap, pasukan Bobrito tumbang sekaligus. Tung Tung hanya bisa terdiam. Ia tidak percaya kekuatan mereka begitu dahsyat. Melihat hal itu, bos Bobrito langsung memerintahkan pasukannya untuk mundur. Ia mengenali siapa 3 sosok itu. Ketiganya mendekat ke arah Tung Tung dan berkata, "Kau terlambat, kakekmu sudah tiada, dibunuh oleh mereka." Pria bertopeng emas itu lalu melemparkan botol kecil ke arah Tung Tung. "Gunakan ini untuk menyembuhkan balerina." Ia juga menyerahkan resep rahasia dari obat itu. Tanpa banyak bicara, mereka pun menghilang. Ayah Tung Tung mendekat dan berkata, "Mereka adalah anomali legenda yang muncul 50 tahun lalu. Mereka adalah anomali rank SSS." Tung Tung terkejut dan bersyukur. Berkat mereka desanya selamat. Namun kini semua warga kehilangan tempat tinggal. Haruskah mereka tinggal di kerajaan Tung Tung? Kalau kalian setuju, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini.